Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada siang hari ini kita akan ini ya kuliah mengenai peran hepar dalam metabolisme ya. Nah, jadi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat kasih sayang Allah kita diberikan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal ibadah kita di dunia ini sebagai bekal untuk kita di kehidupan yang kekal di akhirat nanti ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kemudian waktu luang, kemudian kita diberikan oleh Allah rezeki pada hari ini sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran hati dalam metabolisme. Jadi, kita tahu bahwa hati itu adalah organ padat yang terbesar di tubuh kita, ya. Jadi, sekitar beratnya pada orang yang dewasa itu 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Kemudian hepar ini dia disuplai darahnya oleh vena porta, ya. Jadi, semua darah ya yang berasal dari saluran pencernaan dari lambung ya kemudian dari usus halus. Nah, ini dia akan membawa darahnya ke dalam hepar dulu. Jadi ke ini ke ya masuk ke dalam hepar. Darah vena itu akan masuk dari saluran cerna menuju hepar sehingga nanti nutrisi hasil dari absorpsi saluran cerna itu akan diolah dulu di hepar ya. Nah, kemudian untuk arterinya, hepar ini mendapatkan pasokan darahnya dari arteri hepatika, ya. Kemudian darah itu akan meninggalkan memasuki sistem vena sistemik di vena hepatika, ya. Nah, jadi hepar ini berada di sebelah kanan ya, kuadran kanan atas dari abdomen. Ya, jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan di ulu hati, kemudian di kuadran kanan atas, ini kemungkinan ada keluhan dari hepar ya. Nah, kemudian hepar ini dia memiliki sel-sel yang namanya sel parenkim, ya. Jadi ada hepatosit namanya. Nah, fungsi sel hati ini dia banyak fungsinya, ya. Dia dalam fungsi sebagai pengatur metabolisme karbohidrat, misalkan ya. Kemudian juga untuk sintesis protein. Jadi hepar ini dia mensintesis protein-protein yang dia penting bagi tubuh kita, misalkan albumin, globulin, ya. Itu disintesis oleh hepar. Kemudian hasil metabolisme dari protein, jadi protein-protein yang sudah rusak, ya. Nah, itu mengandung nitrogen yang dia tidak bisa dikeluarkan langsung. Nah, jadi nitrogen-nitrogen dari asam amino itu dia akan dikatabolisme dulu di hepar, diubah menjadi amonia, ya. Kemudian juga hepar ini berfungsi di dalam metabolisme lipid. Jadi di dalam hepar itu sel-sel hepatosit itu memiliki lipid pool. Jadi untuk menyimpan lipid di situ. Jadi salah satu tempat penyimpanan lipid di dalam tubuh kita ini ada di hepar, ya. Kemudian hepar juga berperan dalam menguraikan heme, ya. Jadi heme itu adalah eh, metabolit yang dia berasal dari hemoglobin, ya, sel darah merah itu mempunyai protein yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dia apabila sudah habis waktunya atau kadaluarsa dia akan dipecah, ya. Kemudian hemoglobin ini mengandung heme dan heme ini nanti dia akan dikatabolisme di hepar, ya. Kemudian hepar juga mempunyai fungsi untuk metabolisme obat-obatan, zat-zat asing yang teringesti dalam tubuh kita, tertelan dalam tubuh kita, masuk dalam tubuh kita ini dia akan diubah menjadi bahan-bahan yang menjadi lebih larut oleh hepar, sehingga dia mempunyai efek eh, yang namanya penawar racun ya atau detoksifikasi. Nah, obat-obat dan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan dimetabolisme oleh hepar. Kemudian hepar juga mempunyai fungsi ya, dia menghasilkan asam dan garam empedu. Ya, jadi asam dan garam empedu ini dia diperlukan untuk pencernaan lipid.
Ya, jadi lipid itu dengan bantuan asam dan garam empedu, lipid itu dia akan teremulsifikasi, dia akan dipecah-pecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, sehingga akan memudahkan enzim lipase dari saluran pencernaan untuk mencerna lipid, sehingga nanti lipidnya bisa diserap oleh saluran cerna. Ya, nah ini adalah fungsi hepar ya. Jadi bisa untuk katabolisme hem, metabolisme karbohidrat, sintesis protein, katabolisme protein, kemudian metabolisme lipid, ya, metabolisme obat, metabolisme asam empedu, ya. Nah, ini fungsi penting hepar. Jadi hepar ini adalah organ vital yang termasuk organ vital yang mempertahankan keseimbangan tubuh kita, kesehatan tubuh kita, ya. Seseorang apabila mengalami gagal hepar, tentu dia akan mengalami kondisi yang sangat payah, ya. Kemudian kita lihat ini ada penanda gangguan hepar itu dapat kita ketahui dengan tanda-tanda yang bisa kita temukan dalam plasma darah. Ya, jadi dalam aliran darah kita ya ada metabolit-metabolit yang bisa kita ukur, ya, bisa kita prediksi apakah hepar itu mengalami gangguan atau malfungsi, ya, dari plasma darah. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek bagaimana fungsi hati seseorang, ya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan di dalam plasma darahnya. Misalkan ada gangguan katabolisme HEM itu ya, kita akan menemukan peningkatan bilirubin di dalam plasma darah. Ya, bilirubin itu ada kadar normalnya nanti akan kita bahas ya. Apabila bilirubin itu berlebih dalam darah, itu berarti ada bisa terjadi kerusakan hepar ya pada hepatitis misalkan, atau bisa terjadi eh, anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik itu adanya pecahnya sel darah merah. Nah, ini akan menimbulkan tanda yaitu peningkatan bilirubin di dalam plasma darah. Kemudian untuk metabolisme karbohidrat, ya, eh, misalkan gangguan-gangguan eh, glycogen storage disease seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari kadar glukosa di dalam plasma. Ya, apabila seseorang itu kadar glukosanya turun, ya, dia mempunyai gangguan fungsi metabolisme karbohidrat, ya. Nah, kemudian untuk sintesis protein, ya, ini yang seperti yang terjadi pada orang yang mengalami sirosis hepatis, ya, jadi kerusakan heparnya sudah sangat parah, sehingga fungsi hepar sebagai tempat produksi dari berbagai macam protein yang ada dalam darah itu dia berkurang, ya. Akibatnya jumlah protein di dalam plasma seperti albumin itu berkurang. Ya, jadi kadar albumin di dalam darah seseorang itu dapat kita jadikan penanda apakah heparnya sehat atau tidak. Ya, jadi penurunan albumin itu bisa terjadi pada orang yang mengalami gagal hepar. Ya, kemudian waktu protrombin juga memanjang. Ya, nah di sini kita bisa mengukur apabila terdapat pemanjangan waktu protrombin, berarti itu ada disfungsi atau gangguan pada hepar karena uh, berbagai macam protein yang dia berperan dalam pembekuan darah, ya, nah itu juga diproduksi oleh hepar. Kemudian apabila hepar mengalami gangguan, ya, bisa juga kita temukan adanya penanda yaitu kadar amonia yang meningkat pada plasma darah. Nah, ini kita temukan ya, misalkan pada gagal hepar ya, karena amonia ini adalah hasil eh, metabolisme dari hepar ya. Jadi nitrogen itu dia akan diubah menjadi amonia ya di hepar, kemudian dia akan dikonjugasi menjadi urea ya, sehingga dia menjadi lebih larut sehingga bisa dikeluarkan melalui urin ya. Jadi heparnya apabila mengalami gangguan, maka kadar amonia dalam plasma akan meningkat, sedangkan kadar urea di dalam darahnya akan menurun ya. Nah, kemudian gangguan hepar itu juga bisa kita lihat penandanya dari peningkatan trigliserida dan kolesterol, ya, terutama pada ini fatty liver, di mana ini biasanya terjadi pada pecandu alkohol, ya, atau orang yang mengalami obesitas. Nah, itu juga dapat mengalami yang namanya fatty liver, ya, dia akan terjadi peningkatan trigliserida dan kolesterol di dalam plasma darahnya. Kemudian untuk mengetes
kemampuan hepar dalam memetabolisme obat, kita bisa cek di dalam plasma darahnya itu perubahan waktu paru biologis obat, ya. Nah, kemudian untuk metabolisme asam empedu kita bisa cek ya kadar asam empedu di dalam darahnya. Nah, ini adalah manifestasi klinis apabila hepar seseorang itu, ini hepar ya, apabila heparnya itu mengalami gangguan, bisa dari atas, dari atas kepala sampai ke bawah ya, ini berbagai macam gangguan bisa kita temukan ya. Nah, gejala umum biasanya kalau orang memiliki gangguan hepar itu adalah jaundice. Jaundice itu adalah tubuhnya menjadi lebih kuning, terlihat lebih kuning ya. Kemudian demam ya, kemudian lemah, kemudian ada perubahan berat badan, penurunan berat badan atau peningkatan berat badan juga bisa. Nah, kemudian bisa ditemukan asites, ya, yaitu akumulasi dari cairan di dalam rongga perut, ya, di dalam rongga peritoneum. Nah, ini disebut dengan asites. Ini kita biasa temukan pada gagal hepar, ya. Kemudian ada rash, jadi merah-merah pada kulitnya, ada bercak-bercak pada kulitnya, ya. Itu kita bisa temukan pada orang yang mengalami gangguan hepar. Kemudian anemia, dislipidemia, hiperglikemia juga, ya bisa kita temukan pada orang-orang yang mengalami gangguan hepar. Kemudian ada gatal-gatal pada kulit. Ya, gatal-gatal pada kulit ini juga merupakan penanda bagi fungsi hepar yang menurun. Ya, ini gejala secara umum. Untuk khususnya bisa tertimbul gejala neurologis, yaitu misalkan hepatic encephalopathy, ya. Jadi misalkan orang yang mengalami gagal hepar mengalami yang namanya peningkatan kadar amonia di dalam darahnya. Nah, amonia itu beracun, ya, sehingga bisa dia menimbulkan penurunan kesadaran pada seseorang, ya. Jadi kena hepatic encephalopathy. Kemudian di sistem respirasi, gangguan hepar ini dapat menyebabkan sesak napas dan batuk, ya. Karena misalkan pada gagal hepar terjadi edema, ya. Nah, kalau edemanya terjadi pada paru-paru, ya, nah, itu akan menyebabkan terjadinya yang namanya efusi pleura, ya. Kemudian dia akan menyebabkan sesak nafas, ya, karena paru-parunya dia eh, tertekan oleh cairan, ya, kemudian juga batuk. Nah, ini bisa disebabkan oleh gagal hepar. Kemudian di sistem sirkulasi bisa ditemukan gejala misalkan jantung berdebar-debar, nyeri dada dan hipertensi ya pada gangguan hepar ya. Kemudian di hepar sendiri kadang-kadang ditemukan nyeri pada ulu hati ya. Kadang-kadang juga heparnya membesar. Ya, misalkan ada infeksi pada hepar ya, ada malaria misalkan ya, ada obstruksi pada saluran empedunya. Nah, ini juga bisa menyebabkan gejala nyeri pada hepar ya. Kemudian gejala saluran cerna itu pada gangguan hepar bisa menyebabkan mual, muntah ya, bisa menyebabkan yang namanya hematosesia. Jadi hematosesia ini dia muntah darah ya. Jadi waktu dia muntah bercampur dengan darah. Nah, kita tahu tadi bahwa hepar ini diperdarahi oleh vena porta, ya. Nah, jadi vena porta ini asalnya dari saluran cerna, ya, dari esofagus, gaster, kemudian dari usus halus, ya. Nah, apabila terjadi yang namanya sirosis hepatis, maka aliran balik vena porta itu akan mengalami hambatan, sehingga akan terjadi distensi atau pelebaran pembuluh darah di saluran cerna, terutama di bagian atas ya di esofagus, akan terjadi namanya varises esofagus. Ya, jadi pembuluh darah vena di esofagusnya itu dia melebar karena dia terhalang untuk melewati hepar ya. Heparnya mengalami sirosis hepatis. Nah, apabila pecah ya, itu dapat menyebabkan muntah darah. Ya, jadi kalau ada varises esofagus yang pecah, dia akan menyebabkan muntah darah. Kemudian kalau dia di saluran cerna bagian bawah, mulai dari usus atau dari lambung ya, yang dia tidak eh, keluar dari muntah, eh, darahnya bisa bercampur dengan kotoran, dengan BAB yang disebut dengan melena. Ya, kalau melena ini berak berdarah. Ya, kalau hematosisia itu muntah berdarah. Tapi kalau melena ini beraknya bercampur dengan darah. Ya, kita kemarin sudah ini kuliah
Salah satu cara memeriksanya adalah dengan memeriksa darah samar ya, dengan menggunakan enzim katalase. Nah, itu kita bisa periksa feses pada pasien apakah dia terdapat peningkatan enzim katalase. Karena enzim katalase ini banyak terdapat di sel darah merah. Ya, jadi kalau ada peningkatan enzim katalase di fesesnya berarti dia ada darah yang bercampur dengan feses. Nah, kemudian untuk sistem urinaria, ya. Nah, ini bisa ditemukan gejala nyeri pada pinggang, kemudian juga ada hematuria, jadi kencingnya bercampur darah. Nah, ini bisa merupakan juga gejala atau manifestasi dari penyakit yang berhubungan dengan hepar. Ya, jadi penyakit-penyakit hepar itu bukan cuma menimbulkan gejala di hepar saja, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem yang lain. Ya, misalkan di otot juga nih bisa terjadi muscle atrophy. Ya, jadi orang yang mempunyai penyakit hepar itu kan dia sintesis proteinnya juga terganggu ya, sehingga ototnya itu massa proteinnya, massa protein di otot itu akan berkurang ya, sehingga otot itu akan mengalami pengecilan atau atrofi. Kemudian ada numbness ya, ada kesemutan, nyeri-nyeri pada sendi dan osteoporosis. Ya, jadi ini salah satu manifestasi dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hepar. Nah, ini kita lihat di gambar di sebelah kanan ini hepar yang normal, ini histologi di hepar yang normal, ya. Nah, jadi hepar itu disusun terutama oleh sel-sel hepatosit, ya. Nah, kemudian apabila terjadi cedera pada sel hepar, bisa terjadi ballooning, ya. Jadi sel heparnya itu membengkak atau yang disebut dengan degenerasi hidropik, ya. Jadi sel-selnya itu membengkak dulu, melebar, ya, membesar. Jadi selnya itu membengkak seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada ini, pada alkoholik hepatitis, ya. Ini kita lihat di sini sel heparnya juga mengalami yang namanya fatty liver, ya. Jadi ada penumpukan lemak di dalam sel-sel hepatositnya, ya. Terjadi penumpukan lemak, ya, dia akan menyebabkan yang namanya fatty liver. Kemudian pada kronis hepatitis juga kita temukan berbagai macam kerusakan hepar. Nah, akibatnya hepar itu bisa mengalami nekrosis atau kematian ya pada hepatositnya. Kemudian sel-sel yang mati itu akan digantikan oleh jaringan ikat yang disebut dengan fibrosis ya. Jadi heparnya akan diganti dengan jaringan ikat ya. Kemudian setelah dia terbentuk fibrosis, cedera hepar itu bisa berkembang lagi menjadi sirosis. Ya, jadi heparnya itu mengecil, mengkerat gitu ya. Heparnya itu mengecil, ya. Kemudian bisa terjadi obstruksi dari pembuluh darah di hepar, terutama vena, ya. Dia akan menyebabkan gangguan, ya. Salah satu tanda sirosis itu kita bisa temukan yang namanya kaput medusa ya pada pemeriksaan fisik. Jadi kaput medusa itu di pembuluh darah yang ada di umbilikusnya itu melebar ya. Kemudian ini penyakit yang paling stage akhir dari gangguan hepar itu adalah terjadinya hepatoselular karsinoma. Ya, jadi terjadi kanker ganas pada heparnya. Ya, nah ini akan menyebabkan heparnya semakin rusak. Ya, fungsi heparnya akan semakin rusak. Nah, jadi kita review lagi bahwa hepar itu mempunyai peran dalam metabolisme karbohidrat. Karena hepar ini dia eh, tempat pembentukan glikogen ya, selain di otot, gula yang kita konsumsi itu akan disimpan di dalam hepar dalam bentuk glikogen yang ada di dalam hepar. Nah, sewaktu kita tidak makan atau sewaktu kita puasa, ya, maka glikogen di dalam hepar ini dia akan eh, di digesti ya atau digunakan untuk memproduksi glukosa sehingga kadar glukosa darah kita itu tetap dalam keadaan normal ya. Jadi kalau kita berpuasa selama 10 jam ya, nah itu glikogen itu dia masih digunakan sebagai sumber dari glukosa darah. Nah, tapi apabila sudah lewat 12 jam, ya sumber glikogen dalam hepar itu sudah habis, ya sehingga sumber energi kita digunakan itu adalah lemak,
ya. Jadi dari lemak itu dia akan dilakukan eh, ini ya, pemanfaatan lemak sebagai sumber energi atau disebut dengan lipolisis. Ya. Nah, kemudian juga kita kemarin sudah belajar bahwa hepar itu juga mempunyai fungsi gluconeogenesis ya. Jadi bisa memproduksi glukosa yang berasal dari bahan-bahan non-glukosa, misalkan dari asam laktat ya. Asam laktat ini dihasilkan dari eh, glikolisis anaerob yang terjadi di otot atau di dalam sel darah merah ya. Nah, laktatnya ini dia bisa digunakan untuk memproduksi glukosa lagi ya oleh hepar sehingga dia bisa digunakan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, orang yang mengalami gangguan hepar ya dia tentu akan mengalami penurunan kadar glukosa darah ya. Jadi pada gagal hepar ya tadi bisa kita temukan yang namanya hipoglikemia. Jadi orangnya itu ya bisa untuk ini sebentar. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Itu saya cari. Jadi eh, orang yang mengalami gangguan hepar berat ya bisa mengalami yang namanya gagal hepar. Salah satu eh, gejalanya tadi adalah hipoglikemia. Dia tidak bisa mempertahankan kadar glukosa darahnya karena proses gluconeogenesis, kemudian penyimpanan glikogen itu terganggu ya pada heparnya. Nah, kemudian hepar juga mempunyai glukosa 6 fosfatase. Nah, inilah enzim yang dia mengubah glikogen menjadi glukosa bebas. Jadi glikogen itu apabila kita tidak makan dalam waktu 3 jam atau 4 jam, ya gula darah kita sudah mulai menurun sehingga diperlukan eh, produksi glukosa oleh hepar. Jadi kita mengoptimalkan pembentukan glukosa dari glikogen ya. Glikogen itu dia akan diubah oleh enzim glukosa 6 fosfatase menjadi glukosa bebas ya. Kemudian ginjal juga sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan proses ini ya sintesis glukosa 6 fosfat de novo, tetapi eh, dia kemampuannya lebih baik hepar ya. Jadi kontribusi ginjal sedikit dalam mempertahankan glukosa darah. Ya, ginjal lebih ke reabsorpsi dari glukosa. Jadi di glukosa yang kita buang ya melalui urin itu akan direabsorpsi oleh ginjal ya melalui SGLT ya. Nah, kemudian peran kedua hepar yang tak kalah penting adalah hepar ini dia pusat dari metabolisme protein ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Di hepar ini disintesis berbagai macam protein, terutama protein plasma ya. Jadi yang protein-protein utama di dalam plasma darah seperti albumin ya, kemudian globulin. Nah, ini disintesis oleh hepar. Apabila heparnya mengalami gangguan atau mengalami penurunan fungsi, maka sintesis protein-protein ini akan berkurang, ya. Padahal protein ini sangat diperlukan untuk menjaga tekanan osmotik cairan darah kita. Ya, jadi apabila terjadi penurunan kadar protein atau hipoalbuminemia, ya, maka akan terjadi penurunan tekanan onkotik di dalam pembuluh darah. Akibatnya air itu akan berpindah dari pembuluh darah ke jaringan interstisial. Nah, terjadilah yang namanya edema. Ya, jadi edema itu adalah akumulasi cairan di dalam ruang interstisial. Ya, kalau edemanya di kaki itu kita temukan biasanya di pretibial, ya. Di abdomen itu biasanya ditemukan edema pada rongga peritoneum yang disebut dengan asites. Ya, pada paru juga di rongga pleuranya bisa terjadi edema ya yang disebut dengan ini ya efusi pleura. Nah, ini fungsi penting dari hepar adalah memproduksi protein-protein yang dia mempertahankan tekanan onkotik pada darah, ya, protein utama, ya. Nah, kemudian juga pada proses peradangan, ya, hepar juga akan memproduksi protein fase akut namanya. Ya, jadi apabila seseorang mengalami infeksi atau trauma, ya, atau peradangan di dalam tubuhnya, maka hepar dia akan memproduksi protein fase akut, ya, yang bisa berguna untuk mempercepat proses penyembuhan atau inflamasi, ya.
Nah, jadi produksi protein ini dirangsang oleh sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis faktor, ya. Nah, ini protein fase akut ini dia akan meningkat kadarnya di dalam darah seseorang, ya. Misalkan di dimer, ya, di dimer itu termasuk protein fase akut. Nah, ini akan meningkat misalkan pada eh, penyakit COVID kemarin, ya. COVID-19 ada yang namanya pneumonia COVID. Nah, ini akan terjadi peningkatan respon fase akut ini. Jadi heparnya akan memproduksi protein fase akut yang lebih banyak, ya. Jadi akan meningkat pada proses inflamasi atau infeksi. Protein ini dia diproduksi oleh hepar berdasarkan rangsangan dari sitokin proinflamasi, ya. Nah, protein fase akut ini misalkan C-reaktif protein. Nah, ini juga adalah parameter yang biasanya diperiksa pada pemeriksaan kimia klinik, ya, pada rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu untuk menegakkan diagnosis infeksi misalkan, ya. eh, jadi kita juga periksa C-reaktif protein ini. Jadi ini adalah protein fase akut yang dia bisa mengikat makromolekul yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak atau agen infeksi. Kemudian dia akan membantu fagositosis, ya. Jadi fungsinya sangat penting ini untuk mempercepat penyembuhan, ya. Peradangan, penyembuhan itu dipercepat dengan adanya C-reaktif protein. Jadi C-reaktif protein ini bisa dijadikan penanda apabila tubuh itu mengalami infeksi, ya. Nah, kemudian ada juga inhibitor protease seperti alfa 1 antitripsin dan alfa 1 anti-kimotripsin. Nah, ini adalah protein-protein yang dia mengontrol terjadinya inflamasi, ya. Jadi kalau ada inflamasi di mana sel-sel imunokompeten seperti neutrofil, ya, dia menghasilkan protease yang dia bisa menghancurkan protein. Nah, ini harus dikontrol nih kerjanya, jangan sampai berlebihan, ya. Nah, pengontrolnya ini ada diproduksi oleh hepar, contohnya adalah alfa 1 antitripsin dan alfa 1 anti-kimotripsin, ya. Nah, kalau misalkan heparnya mengalami gangguan dalam memproduksi inhibitor protease ini, maka inflamasinya itu bisa memanjang dan juga bisa inflamasinya itu menjadi tidak terkontrol, ya, sehingga kerusakan akibat inflamasi ini akan berat, ya. Kemudian juga inhibitor protease dan seperti alfa 1 antitripsin dan alfa 1 anti-kimotripsin ini juga bisa merangsang pertumbuhan fibroblast, produksi jaringan ikat, ya. Jadi ini diperlukan untuk ini ya memperbaiki atau dalam proses penyembuhan dari cedera, ya. Nah, kemudian di hepar, ya, terjadi juga degradasi protein melalui sistem ubiquitin dan proteosom, ya. Nah, jadi protein plasma atau reseptor membran yang mengalami endositosis, ya, dia akan dibawa ke hepar, ya, kemudian dia akan didegradasi di situ, ya. Jadi mungkin kalau asam aminonya belum rusak, ya, masih bisa digunakan lagi untuk dilepaskan ke plasma, tetapi kalau sudah rusak, terpaksa dia harus dibuang, ya. Jadi asam aminonya didegradasi, kemudian dia akan menjadi eh, amonia, ya, kemudian nitrogennya akan menjadi amonia, kemudian menjadi urea dan dibuang melalui urin. Nah, kemudian ini, ya, jadi hepar itu dia penting sekali untuk metabolisme protein, ya. Jadi protein itu berbeda dengan karbohidrat dengan lemak. Kalau karbohidrat dan lemak itu bisa dioksidasi, ya, dengan dijadikan eh, dalam proses pembakaran oksidasi, ya, bisa dia menjadi CO2 dan H2O, ya. Kalau eh, glukosa dengan lemak, ya, karbohidrat dan lemak, tetapi berbeda dengan protein ada unsur nitrogennya. Nah, nitrogen ini nggak bisa dibuang dalam proses oksidasi, ya, kecuali nitrogen ini dia harus diubah menjadi bentuk terlarut, ya, sehingga dia akan dilepaskan atau dibuang melalui urin atau ginjal, ya. Jadi protein-protein yang sudah rusak itu akan dimetabolisme di hati, ya, akan dipecah nitrogennya, kemudian katabolisme dari asam amino itu menghasilkan amonia atau NH3. Nah, amonia ini dia belum
larut air, ya. Amonia ini harus dia dikonjugasi dulu di hati, ya, dijadikan dalam bentuk urea, ya. Nah, kemudian baru kalau sudah jadi amonia ini sudah diubah menjadi urea, baru dia bisa dikeluarkan melalui ginjal karena dia sudah larut air, ya. Nah, jadi eh, amonia ini akan disintesis menjadi urea sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Ya, ini fungsi hati. Nah, pada orang yang mengalami gagal hati, ya, fungsi hati untuk mengkonjugasi amonia menjadi urea ini terhambat. Ya, akibatnya terjadi penumpukan kadar amonia dalam darah, ya. Amonia menjadi tinggi dan amonia ini menjadi racun di dalam darah. Nah, sehingga bisa menyebabkan tadi yang namanya ensefalopati hepatik, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, ya, apabila kadar amonia ini tinggi, ya. Kemudian kalau gagal hati, heparnya mengalami gangguan fungsi juga, kadar ureanya akan turun dalam darah, ya, karena amonianya tidak bisa diubah menjadi urea. Nah, kemudian eh, Hepar juga berperan di dalam metabolisme hem, ya. Jadi hem itu adalah bagian metabolit yang membentuk hemoglobin, ya. Nah, ini dia eh, dikeluarkan, ya, melalui hepar, ya. Jadi hem yang sudah rusak itu, ya, dia akan disintesis eh, menjadi yang namanya uh, urobilin, ya, atau bilirubin, ya, menjadi bilirubin. Nah, dia ini membutuhkan hepar. Bilirubin itu dia ada dua, ada bilirubin yang direct, ada yang indirect, ya. Nah, dia harus diubah dulu oleh hepar untuk menjadi bentuk terlarut bilirubin ini sehingga dia bisa dikeluarkan melalui urin, ya. Nah, ini adalah enzim-enzim yang berperan di dalam sintesis heme, ya. Nah, jadi kita perlu asam aminoglisin, ya, kemudian ada enzim 5 ala sintase. Nah, dia akan ini, ya, dibentuk menjadi ini eh, 4 PBG, ya. Kemudian jadi of ini, eh, kemudian dia akan menjadi ini, ya, bilirubin, ya. Nah, heme ini didegradasi di hepar, jadi sel darah merah yang sudah tua, yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik, dia akan dihancurkan, ya, di limpa, di lien, ya. Nah, kemudian kalau protein-proteinnya itu dia akan dikembalikan ke hati untuk diubah lagi, ya, menjadi bentuk asam amino lagi, ya. Kemudian hemnya, nah, hemnya ini dia akan didegradasi di hepar. Ada yang namanya enzim hem oksigenase, dia akan mengubah hem tadi menjadi biliverdin, ya. Nah, biliverdin ini adalah bentuk pertama dari dari degradasi hem. Kemudian biliverdin ini dia akan diubah oleh enzim biliverdin reduktase menjadi bilirubin, ya. Nah, kemudian bilirubin ini dia akan dikonjugasi di hepar melalui eh, metabolisme senebiotik. Nah, dia akan diubah menjadi bilirubin yang dia lebih larut dalam air sehingga bisa dikeluarkan melalui ginjal, ya. Nah, kadang produksi bilirubin itu berlebih. Ya, misalkan pada kondisi hepatitis terjadi kerusakan hepar, nekrosis jaringan-jaringan hepar, ya. Nah, itu akan menyebabkan bilirubin itu keluar berlebihan, ya. Atau juga misalkan pada pemecahan hemoglobin sel darah merah, ya, terjadi peningkatan pemecahan hemoglobin, ya. Nah, itu misalkan pada anemia hemolitik, maka bilirubinnya itu akan berlebih, ya. Nah, kadar bilirubin normal itu pada orang dewasa adalah 250 sampai 350 miligram, ya. Nah, apabila dia berlebihan, dia dapat menyebabkan penumpukan bilirubin di kulit, ya. Yang paling mudah kita amati itu adalah di sklera, jadi bagian putih dari mata itu akan berwarna kuning pada orang yang mengalami peningkatan bilirubin. Kemudian pada telapak tangan juga, telapak tangan kalian perhatikan, ya, telapak tangannya kan merah, ya. Nah, pada orang yang mengalami peningkatan kadar bilirubin, telapak tangannya bisa berubah menjadi kuning.
ya. Jadi dia akan kulitnya akan menjadi kuning, ya. Nah, ini bilirubin artinya terjadi peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Kemudian tadi HEM tadi diubah menjadi biliverdin, ya. Kemudian biliverdin ini direduksi secara enzimatis oleh menjadi bilirubin, ya. Kadar bilirubin plasma normal itu kurang dari 21 mikromol atau 1,2 miligram per desiliter, ya. Peningkatan lebih dari 3 miligram ini dapat dikenali secara klinis disebut dengan jaundice, ya. Karena bilirubin tadi dia akan terdeposit di kulit, ya, dan ikterus, eh, dan ini dan sklera mata, ya, sehingga dia akan menjadi kuning atau disebut dengan ikterus, ya. Nah, ini peningkatan bilirubin itu, ya, terjadi apabila eh, bisa terjadi di heparnya, ya, atau pada saat produksinya, ya. Jadi bilirubin itu dia diproduksi karena ada sel darah merah yang dihancurkan oleh limpa, ya. Jadi sel darah merah yang dihancurkan oleh limpa itu bilirubin akan menghasilkan heme, ya. Nah, kemudian hemnya itu dia akan dibawa ke hepar, ya. Kemudian dia akan diubah tadi menjadi biliverdin, kemudian akhirnya menjadi bilirubin. Nah, kemudian bilirubin itu dia akan dikonjugasi, ya. Jadi dibuat menjadi lebih larut dengan penambahan asam glukuronat oleh hepar. Sehingga bilirubin yang sudah terkonjugasi itu menjadi lebih larut, ya, lebih larut di dalam air, ya. Nah, kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu ke usus, ya. Nah, di usus juga akan terjadi perubahan atau konversi bilirubin itu menjadi urobilinogen dan sterkobilin, ya. Nah, kalau dia menjadi urobilinogen, nah ini bisa larut dalam air, diabsorpsi oleh usus, kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal. Sedangkan yang sterkobilin itu, ya, dia akan dikeluarkan melalui feses, ya. Nah, itulah sebabnya feses kita itu berwarna eh, kekuningan, ya. Nah, itu karena ada kandungan urobilinogennya atau disebut dengan sterkobilin, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada asam empedu yang keluar melalui jalur saluran empedu ke usus, ya, maka fesesnya tidak akan berwarna kuning, ya, karena dia tidak mengandung eh, urobilinogen atau sterkobilin, ya. Nah, jadi asal dari bilirubin itu dari sel darah merah yang mengandung heme tadi dihancurkan oleh limpa, ya. Kemudian dia akan diubah heme itu menjadi ini tadi biliverdin, ya. Kemudian dia akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini akan dikonjugasi dalam hepar, ya. Kemudian akan dikeluarkan melalui usus bilirubin yang terkonjugasi, ya. Kemudian sebagian diubah menjadi urobilinogen yang bisa dikeluarkan melalui ginjal, sebagian lagi tetap dikeluarkan melalui usus dicampur dengan feses yang namanya sterkobilin, ya. Nah, hepar ini mempunyai fungsi menghasilkan asam dan garam empedu serta kolesterol, ya. Jadi asam empedu ini merupakan molekul yang diperlukan untuk mengemulsi lemak, ya, sehingga lemak itu dia akan menjadi eh, gumpalan-gumpalan yang lebih kecil, ya, sehingga dia akan semakin luas permukaannya, ya. Nah, semakin luas permukaan dari lemak nanti di dalam usus halus, dia akan lebih mudah untuk dicerna oleh enzim lipase, ya. Nah, jadi fungsi dari asam empedu ini adalah untuk mengemulsi lemak sehingga mudah untuk dicerna, sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh, ya. Kalau tidak ada sekresi asam empedu, lemaknya masih dalam bentuk globul yang besar sehingga dia tidak bisa dicerna oleh enzim lipase, ya. Akibatnya nggak bisa diserap. Jadi orang yang mengalami penyumbatan saluran empedu itu selain BAB-nya dia tidak berwarna kuning, jadi warnanya putih seperti dempul. Nah, dia juga BAB-nya berminyak, ya, karena minyaknya dari makanan itu nggak diserap oleh tubuh karena nggak ada asam empedu. Jadi BAB-nya berminyak, ya. Nah, ekspresi empedu juga merupakan satu-satunya jalan untuk mengeluarkan kolesterol dari tubuh. Nah, ini, ya.
Jadi kolesterol itu tidak bisa dikeluarkan kecuali melalui jalan uh, ekskresi dari empedu, ya. Jadi berbeda dengan protein tadi, ya. Protein kan bisa dikeluarkan menjadi urea, ya, melalui ginjal, atau asam lemak dan karbohidrat bisa digunakan menjadi energi dikeluarkan dalam bentuk panas dan uap air. Nah, tapi kolesterol ini tidak bisa dikeluarkan kecuali dia dari empedu, ya. Nah, jadi dia akan dikeluarkan bersama feses, ya, tetapi 95% ekskresi kolesterol dari asam empedu ini akan direabsorpsi di usus besar. Jadi hanya sekitar 5% saja sekresi dari kolesterol yang dikeluarkan bersama feses, ya. Nah, jadi ini pentingnya kita mengkonsumsi serat itu dapat meningkatkan ekskresi dari kolesterol, ya. Jadi bagi orang-orang yang tinggi kadar kolesterolnya, dia harus banyak mengkonsumsi serat sehingga ekskresi empedu di dalam dari saluran cernanya itu bisa meningkat, ya. Jadi dia tidak banyak diabsorpsi. Nah, kemudian yang penting juga ini adalah fungsi detoksifikasi dari hepar. Ya, kita sudah belajar di biokimia satu bahwa fungsi hepar itu adalah sebagai organ untuk melakukan metabolisme xenobiotik. Ya, jadi segala macam bentuk benda asing yang tertelan dalam tubuh kita masuk ke dalam saluran cerna atau terhisap dari saluran nafas, terinhalasi, ya, masuk ke peredaran darah. Nah, ini tugas hepar adalah untuk melakukan detoksifikasi. Ya, jadi ada fase satu dan fase 2 ini sudah pernah kita belajar. Jadi fase satu itu yang berperan adalah enzim sitokrom P450, ya. Dia akan mengubah zat beracun atau bahan yang tidak larut dengan air, dia akan menjadi metabolit yang antara atau metabolit intermedier, ya. Nah, kemudian beberapa zat ini yang mempunyai bentuk metabolit intermedier yang dia bersifat sebagai radikal bebas, ya, seperti alkohol, ya, kemudian paracetamol, obat-obatan. Nah, ini bentuk metabolit intermediernya ini yang dia mempunyai aktivitas sebagai radikal bebas berbahaya, ya. Jadi metabolit intermediarnya ini harus segera melalui fase 2 dilakukan konjugasi oleh hepar. Ya, jadi hepar itu akan melakukan berbagai reaksi, ya, seperti sulfasi atau glukuronidasi atau asetilasi. Dia menggunakan bahan-bahan konjugat seperti glisin, taurin, glutamin, N-asetilsistein, ya, sistein, metionin. Nah, ini digunakan untuk membuat metabolit intermediate itu bisa menjadi lebih larut dalam air sehingga dia bisa dikeluarkan, ya. Nah, apabila dia sudah lebih larut, dia bisa dikeluarkan melalui empedu, ya. Nanti dia akan keluar bercampur dengan feses atau dia diserap oleh usus masuk ke dalam serum serum darah kemudian ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin, ya. Nah, ini fungsi detoksifikasi hepar yang paling penting, ya. Nah, jadi semua bahan-bahan yang dia bersifat yang non nutrisi, ya. Jadi yang bukan nutrisi, ya, pewarna, pengawet, kemudian alkohol, obat-obatan itu dilakukan proses detoksifikasi semua di hepar, ya. Makanya kita harus menjaga hepar kita biar sehat, ya, dengan tidak banyak makanan yang mengandung pengawet, pewarna buatan, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian alkohol. Alkohol ini adalah penyebab utama dari penyakit hati, ya. Dari fatty liver yang alkoholik, kemudian berkembang menjadi sirosis, ya, bisa menjadi hepatocellular carcinoma, ya. Nah, alkohol ini dia seperti yang kita bahas kemarin, dia akan dimetabolisme menjadi asetaldehid, ya. Asetaldehid itu dia eh, merupakan radikal bebas, ya, yang dapat merusak sel-sel hepar. Kemudian di samping itu alkohol ini dia mempunyai energi yang tinggi. Jadi 1 miligram alkohol bisa menghasilkan 7 kilokalori, ya. 7 kilokalori dari energi. Nah, sehingga apabila orang mengkonsumsi alkohol, ya, maka tubuhnya akan penuh dengan energi, ya, sehingga
lemaknya itu tidak dipakai sebagai sumber energi karena sudah mendapatkan energi dari alkohol. Ya, akibatnya lemaknya itu dia yang di dalam hepar tidak dikeluarkan, ya, tidak disintesis menjadi VLDL, LDL yang disebarkan ke seluruh jaringan tubuh, tetapi dia akan disimpan di dalam hepatosit. Ya, akibatnya hepatositnya itu akan mengalami perlemakan, ya. Nah, dapat terjadi yang namanya fatty liver, ya. Nah, kemudian perlemakan hepar ini, ya, bisa berkembang menjadi hepatitis, ya, karena lemak itu dia memproduksi lemak itu bisa teroksidasi, dia bisa memproduksi sitokin-sitokin proinflamasi menyebabkan peradangan, ya, kemudian akan terjadi fibrosis, ya, kemudian dapat menyebabkan gagal hati. Nah, ini jadi bahayanya mengkonsumsi alkohol, ya. Kemudian alkohol tadi dia akan diubah menjadi asetaldehid, ya, oleh enzim alkohol aldehid dehidrogenase, ya. Maaf, alkohol dehidrogenase, ya. Nah, kemudian oleh enzim aldehid dehidrogenase atau LDH dia akan diubah menjadi asetat. Nah, kalau asetat ini nggak berbahaya. Yang berbahaya asetaldehidnya ini. Ya, asetaldehid ini adalah salah satu bentuk radikal bebas. Ya, bisa menyebabkan kondisi stres oksidatif di dalam hepar, bisa merusak hepar. Ya. Nah, yang mengubahnya tadi adalah enzim sitokrom P450 juga berkontribusi, ya, selain enzim alkohol dehidrogenase, ya. Nah, kemudian hepa itu rusak pada alkoholik itu karena toksisitas atau racun yang disebabkan oleh asetaldehid tadi, ya. Dia akan membentuk basa sif pada makromolekul lain. Nah, ini bagaimana alkohol itu, ya, di metabolisme di hepar. Ya, tadi etanol ini alkohol, ya, dia akan diubah oleh enzim ADH, ya, menjadi asetaldehid, ya. Kemudian asetaldehid ini yang dalam bentuk radikal, ya. Kemudian selain dari enzim ADH, ya, alkohol dehidrogenase, eh, etanol ini atau alkohol ini dapat juga diubah menjadi asetaldehid oleh enzim sitokrom P450 dan enzim katalase, ya, menjadi asetaldehid, ya. Nah, kemudian asetaldehid inilah yang dia menghasilkan eh, reaktif aldehid oksidan yang namanya itu, ya, reaktif aldehid oksidan. Nah, ini yang akan memicu reaksi stres oksidatif di dalam hepar. Ya, dia akan membentuk ini apa namanya seperti yang kita pelajarin kemarin, ya, peroksidasi lipid, ya. Kemudian juga dia bisa merusak protein-protein di dalam hepar sehingga hepar itu akan mengalami kerusakan sel-selnya, ya. Jadi terjadi hepatocellular damage, ya. Nah, ini karena asetaldehid tadi, ya, dia bersifat radikal. Nah, kemudian yang namanya kerusakan hepar selain alkohol juga obesitas, ya, penumpukan lemak di dalam jaringan tubuh, ya, terutama lemak di sentral. Nah, ini juga dapat menyebabkan hepar itu menjadi radang, ya. Nah, karena jaringan lemak yang dia menumpuk terus jaringan lemaknya itu, ya. Nah, dia akan menimbulkan ini, ya, dia akan menyebabkan eh, hepar itu dia akan menumpuk lemak di dalam hepatositnya, ya. Nah, kita lihat ini hepatosit nih bentuknya, ya, yang segi 6 ini, ya. Nah, ini kan ada droplet lemak ini, ada gumpalan-gumpalan lemak di dalam hepatosit, ya. Nah, jadi di dalam hepatosit ini dia juga bisa menyimpan cadangan lemak, ya, seperti di jaringan adiposa hepatosit juga bisa menyimpan cadangan lemak. Nah, apabila jaringan adiposa ini sudah penuh, ya, nggak mampu lagi dia menyimpan lemaknya, ya, di jaringan adiposa ini sudah penuh, maka lemak-lemak dari jaringan adiposa ini akan ditransfer ke hepar, ya. Nah, dia akan disimpan di dalam hepatosit, ya. Nah, lama-lama terjadi peningkatan
ya simpanan lemak di dalam hepatositnya ini, ya. Nah, dia akan menyebabkan hati itu menjadi berlemak, ya, karena ada penekanan dari lemaknya itu, ya, maka akan merusak hepatositnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan non alkoholik steatosis hepatitis, ya. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam hepatosit ini memicu reaksi radang, peradangan pada heparnya. Ya, ini yang disebut dengan non-alkoholik steatosis hepatitis. Nah, ini kondisi N- NASH ini masih reversible, ya. Jadi kalau kita eh, mengurangi kadar lemak, ya, jadi ini kan penyebabnya kelebihan lemak dalam tubuh. Kalau dikurangi dengan diet, ya, kemudian olahraga, ya, lemak di dalam tubuhnya berkurang, kondisi non-alkoholik yang steatohepatitis ini bisa reversible. Dia kembali ke kondisi yang semula, ya, menjadi sehat lagi dia, ya. Tetapi juga apabila obesitasnya ini berlangsung bertahun-tahun, tidak diobati, tidak dikelola, tidak diturunkan berat badannya, ya, mengalami obesitas yang terus-menerus berpuluh-puluh tahun, ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun, kondisi non-alkoholik steatitis hepatitis ini bisa menyebabkan kondisi sirosis, ya. Jadi akan terbentuk kematian sel-selnya akan mati, ya, kemudian dia akan diubah menjadi jaringan kolagen, ya, menjadi eh, jaringan parut, ya. Kemudian dia akan menyebabkan sirosis hepatis. Ya, nah dari sirosis ini bisa berkembang menjadi hepatocellular karsinoma. Ya. Nah, jadi kejadian kerusakan hepar ini memang pada umumnya dari alkohol, ya, tetapi obesitas juga sekarang terjadi peningkatan tren, ya. Terjadi peningkatan tren di mana obesitas ini bisa meningkatkan kejadian eh, hepatitis, ya, yang disebut dengan non-alkoholik steatohepatitis atau NAS, ya. Nah, jadi bagi adik-adik, bagi kita semua yang mengalami kelebihan berat badan, ya, nah kita harus kurangin berat badannya, ya. Jadi ini akan memperberat cedera pada hepar, ya. Jadi dulu itu ada mahasiswa bimbingan saya gemuk, ya. Kemudian juga dia merokok, ya. Pas di USG ternyata heparnya mengalami ini steatosis ini, ya. Dia sudah mengalami steatosis non alkoholik, tapi ini masih reversible, ya, masih bisa dikembalikan fungsi hatinya, belum rusak. Tetapi kalau sudah berkembang menjadi sirosis, ya, nah ini sudah irreversible. Jadi kerusakannya itu tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kemudian juga ini, ya, konsumsi obat-obatan, ya, seperti paracetamol, ya. Nah, itu bisa menyebabkan hepatitis juga, ya. Jadi bisa menyebabkan intoksikasi atau kelebihan dosis, ya, pada orang yang mengkonsumsi paracetamol secara berlebihan, ya. Paracetamol ini akan dimetabolisme oleh hati dengan bantuan enzim sitokrom P450 menjadi molekul NAPKI namanya. Ya, molekul napki ini dia sangat bersifat radikal, ya, sangat berbahaya ini karena dia sangat radikal sehingga dia bisa merusak hepar, ya. Nah, jadi paracetamol itu mempunyai dosis aman, ya. Nah, jadi jangan sampai konsumsi paracetamol itu lebih dari 4.000 miligram per hari, ya. Itu bisa menyebabkan hepatitis, ya. Nah, ini adalah gejala-gejala keracunan paracetamol, ya. Ada 4 stage dia, ya. Ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Nah, kalau pada stage 1 itu terjadi antara 1 sampai 24 jam. Itu pasien mengalami gejala-gejala seperti rasa mual, ya, tidak nafsu makan, muntah, dan badannya lemas, gitu, ya. Nah, ini ditemukan peningkatan kadar serum transaminase, ya, serum ALT dan AST pada heparnya. Nah, kemudian pada stage 2, ya, gejalanya juga sudah
eh, meningkat ya. Kalau pada satu tadi belum ada eh, nyeri pada kuadran kanan atas ya dan nyeri perut. Nah, kalau dia sudah ada nyeri perut berarti dia sudah masuk stage 2 nih. Ya, kadang-kadang juga disertai dengan takikardi dan hipotensi ya. Nah, ini eh, temuan laboratoriumnya kadarnya bilirubinnya meningkat ya, ALT, AST dan protombinnya meningkat ya. Nah, kemudian apabila stage 3 ya, maka ini akan terjadi eh, kuning sudah kelihatan mukanya ya. Nah, kemudian skleranya sudah kuning, ya dapat terjadi penurunan kesadaran ya. Ini sudah sangat berat ini. Ya, jadi mungkin terlalu banyak dia ininya apa namanya? Konsumsi parastamolnya ya. Nah, kemudian fase 4 apabila ini fase kritis masa 3 ini ya. Fase 3 ini masa kritis. Ya, kalau kematian itu dia sering pada fase 3 ini. Ya, jadi pada fase 3 ini terjadi reaksi radikal bebas yang sangat ini stres oksidatif yang sangat berat di heparnya. Itu terjadi kerusakan yang meluas ya. Kalau dia misalkan bertahan ya dia akan masuk kepada fase keempat ya bisa dia sembuh ya bisa dia sembuh atau berlanjut menjadi gagal hepar. Hepar yang udah rusak nggak bisa dikembalikan lagi ya. Nah, untuk melakukan uji fungsi hati itu kita bisa lakukan uji tadi yang dari plasma darah yaitu kadar bilirubin ya. Tadi bilirubin tadi adalah eh, hasil metabolisme dari heme ya, dia akan diubah menjadi biliverdin ya, kemudian hepar mengubahnya menjadi bilirubin ya, kemudian dia akan diubah menjadi urobilinogen ya. Nah, ini kadar bilirubin dalam darah bisa kita periksa sebagai penanda kesehatan hepar. Ya, jadi hepar yang sehat mempunyai kadar bilirubin yang dalam range yang sehat ya. Kemudian albumin. Albumin ini adalah protein yang ada di dalam plasma darah. Jadi diproduksi oleh hepar albumin ini ya. Jadi kadar albumin yang normal itu menandakan fungsi hepar yang bagus, yang baik. Kemudian enzim AST dan ALT, juga enzim alkali fosfatase dan gamma glutamil transpeptidase. Nah, enzim-enzim ini berada di dalam hepatosit sebenarnya, ya. Nah, apabila terjadi nekrosis, ya, hepatositnya itu pecah atau rusak atau radang, ya, maka akan terjadi peningkatan kadar enzim-enzim hepar ini di dalam darah. Ya, nah, hepatitis itu ditandai dengan peningkatan kadar enzim hepar ini di dalam darah, enzim AST, ALT, alkalin fosfatase, dan gamma glutamil transpeptidase. Nah, ini kadarnya harus diingat ya. Albumin normal itu 35 sampai 55 gram per liter atau 3,5 sampai 5,5 miligram per desiliter bisa ya. Jadi satuannya itu bisa gram per liter atau miligram per desiliter. Ya, kalau gram per liter 35 sampai 55, kalau miligram per desiliternya 3,5 sampai 5,5 miligram per desiliter. Ya. Kemudian total bilirubin 3 sampai 20 mikromol per liter. Bilirubin yang terkonjugasi 0 sampai 14 ya. Kadar AST ini 0 sampai 45 ya. AE ALT ini AST 0 sampai 50. Gamma glutamil pada laki-laki itu lebih tinggi 0 sampai 70 kadar normalnya. Pada perempuan 0 sampai 40 ya. Karena hepar laki-laki ya lebih besar daripada hepar perempuan ya. Nah, jadi eh, kadarnya pada laki-laki lebih tinggi ya. Kemudian alkalin fosfatase 90 sampai 300 international unit per liter. Nah, ini dihafalkan ya, Dek ya. Dari sekarang dihafalin nilai-nilai normal ini. Jadi nanti kalau kalian ujian OSCE, ujian UKM PPD, kalian sudah siap ya. Jadi hafalkan dari sekarang. Banyak sekali yang harus dihafalkan. Dari semester 2 inilah dihafalkan ya. Nah, ini adalah manifestasi klinis dari gangguan hepar, yaitu akan terjadi ikterus ya atau jaundice ya. Nah, kita sudah tahu bahwa eh, tadi bilirubin itu diproduksi dari metabolisme dari heme ya. Apabila produksi dari hemnya ini meningkat ya, maka akan terjadi jaundice ya.
Jadi itu bisa karena bilirubinnya tinggi di dalam darah, ya. Konsentrasinya kalau pada dewasa terlihat kuning apabila lebih dari 3 miligram per desiliter. Ya, pada anak-anak itu lebih dari 2 miligram per desiliter. Itu sudah bisa menyebabkan terjadinya jaundice, ya. Jadi kita lihat skleranya ini bagian putih pada mata yang biasanya putih itu bisa terlihat kuning pada orang-orang yang mengalami ikteres. Pada bayi juga, ya, bayi itu kan biasanya warnanya merah, nah bisa terjadi kuning, ya. Nah, ini penyebabnya pada dewasa paling sering itu adalah penyumbatan dari saluran empedu, kemudian ada juga disfungsi dari heparnya, ya, terjadi hepatitis, ya, atau terjadi sirosis, ya. Kemudian peradangan pada kandung empedu juga bisa, ya. Nah, kemudian pada bayi baru lahir ada yang namanya jaundice yang fisiologis. Jadi eh, pada bayi yang berumur 2 hari sampai 3 hari, ya, 2 hari atau 3 hari, ya, sampai 5 hari lah, ya, dia masih terlihat agak kuning. Itu normal, ya. Berbeda kalau bayi baru lahir langsung kuning, 24 jam pertama langsung kuning. Nah, itu berarti dia tidak normal, ya. Nah, berarti dia ada infeksi atau apa, ya. Nah, tapi kalau dia antara 2 sampai 3 4 hari itu masih normal. Begitu pula apabila setelah seminggu setelah lahir masih kuning, berarti juga tidak normal itu artinya, ya. Nah, yang fisiologis jaundice ini terjadi karena heparnya masih belum matang, ya. Nah, jadi heparnya itu belum bisa mengubah bilirubin yang tidak larut menjadi terlarut. Jadi proses konjugasinya masih masih belum matang, ya. Jadi dalam beberapa hari masih penyesuaian dia dari rahim, ya, ke alam dunia, ya, gitu, ya. Itu masih penyesuaian. Nah, itu bisa menyebabkan kuning yang fisiologis, ya. Kemudian breast milk jaundice, ya. Jadi ada peningkatan absorpsi dari bilirubin dari intestin juga bisa, ya. Kemudian ada breastfeeding failure jaundice juga, ya. Jadi ini peningkatan penurunan dari gerakan ini, ya, gerakan usus, ya, yang menyebabkan peningkatan absorpsi dari bilirubinnya, ya. Nah, jadi eh, bayi-bayi yang baru lahir itu harus segera diberikan ASI, ya. Jadi kalau dia nggak minum ASI, ususnya itu nggak bergerak, ya. Jadi dia nggak bergerak, bilirubinnya makin banyak diserap, makin kuning nanti dia. Nah, yang berbahaya pada bayi, bilirubin ini bisa menumpuk di otak, ya, bisa menyebabkan gangguan pada otak, bahaya, ya. Nah, ini pada orang dewasa, ya. Jadi yang ini yang kuning, ya, kuning atau kehijauan pada mata, ya, pada kulitnya. Nah, itu bisa menyebabkan gatal juga, ya, karena penumpukan bilirubinnya itu menyebabkan gatal, sensasi gatal di kulit, nyeri perut, ya, lemah, kemudian urinnya berwarna gelap, ya. Nah, penyebabnya ya bisa terjadi di hepar, contohnya inflamasi akut pada hepar, ya, atau inflamasi pada kandung empedu, atau ada obstruksi penyumbatan pada kandung empedu, bisa juga anemia hemolitik, ya, pada pasien malaria, gitu, ya, atau yang kemarin yang G6PD defisiensi, dia makan obat-obatan tertentu menyebabkan terjadinya anemia hemolitik, ya. Nah, ini pada ikterus, ini kita bisa bagi menjadi sebab prehepatik, intrahepatik, dan pascahepatik. Ya, ini berdasarkan letak kelainannya. Ya, nah kalau kelainannya pada prehepatik, artinya misalkan pada peningkatan penghancuran dari sel darah merah, ya, ini maka bilirubinnya meningkat, bilirubin terkonjugasinya absen, gitu, ya. Nilai AST dan ALP-nya normal. Jadi heparnya sebenarnya normal, heparnya tidak ada masalah. Nah, tetapi produksi dari bilirubinnya itu meningkat, ya, karena terjadi peningkatan penghancuran dari sel darah merah. Kemudian bilirubin urin tidak ada dan
no gain urin juga tidak ada, ini ada ya. Nah, kalau penyebabnya intrahepatik, jadi ada gangguan memang di heparnya, ya, itu akan terjadi peningkatan bilirubin terkonjugasi juga meningkat, AST dan ALT serta ALP-nya meningkat, ya. Jadi ada peningkatan enzim-enzim hati di dalam plasma darah, ya. Nah, sedangkan pasca hepatik dia AST dan ALT-nya normal, ya. Ini untuk membedakan, ya. Naik terus prehepatik ini biasanya terjadi karena hemolitik atau penghancuran sel darah merah yang berlebihan, ya, sehingga dia akan menyebabkan bilirubin tidak terkonjugasi itu menjadi eh, produksinya meningkat, ya. Nah, tetapi dia ambilan bilirubinnya tetap, ya. Nah, sehingga dia akan terjadi peningkatan bilirubin yang tidak terkonjugasi, ya. Nah, sedangkan yang intrahepatik, ya, ini ya, di heparnya ada peradangan, kerusakan hepar, dan lain-lain, ya, yang menyebabkan bilirubinnya itu mengalami peningkatan, ya, bilirubin yang terkonjugasi. Nah, ini yang poshepatik berarti gangguannya itu setelah heparnya baik-baik saja, tapi ada sumbatan atau ada peradangan di saluran empedu, ya, ini yang menyebabkan bilirubin yang terkonjugasi yang harusnya dia alirkan ke duodenum itu tidak mengalir, ya. Jadi dia akan diserap oleh darah, ya, dia akan masuk ke plasma darah. Jadi terjadi peningkatan bilirubin yang terkonjugasi apabila dia kita duga sebagai ikterus pasca hepatik. Nah, jadi hepar ini, ya, dia berperan sebagai sentral metabolisme pada manusia, ya. Kemudian terlibat secara luas dalam sintesis dan katabolisme dari bahan-bahan gizi, karbohidrat, lipid, dan protein, ya. Kemudian juga bisa mensintesis protein fase akut, ya. Kemudian dalam metabolisme bilirubin dia berperan, ya. Penyakit hati yang sering menyebabkan pasien datang adalah penyakit kuning, ya, misalkan hiperbilirubinemia. Nah, ini, nah, sampai sini dulu, ya, kuliah mengenai heparnya. Ada pertanyaan, dari silakan. Boleh tunjuk tangan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Dok. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita break dulu sekitar 10 menit, ya. Kita lanjutkan nanti 10 menit lagi, ya. Oke. Oke, Dok.